Alhamdulillah baik. Jadi Ibu, maksud dan tujuan kami ingin bertemu sama Ibu untuk melakukan interview mengenai masalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, ini adalah tugas yang kami harus kerjakan di modul 3.1. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Bu, boleh kita bertanya dan jawab? Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, pernah tidak Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu alami, apakah itu di etika atau dia berbicara? Kalau kasus dalam sebuah sekolah itu paling sering terjadi. Ya. Jadi kebanyakan itu kasusnya rujukan moral, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga di lima etika. Baik Ibu, terima kasih. Nah, pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau mengenai pemecahan masalah dalam sebuah kasus itu di sekolah ini, kita melihat dulu dari mana mengidentifikasi kasus itu apa penyebabnya. Setelah kita mempelajari apa penyebab, kita cari lagi bagaimana apa kejadian yang terjadi. Setelah itu barulah kita memberikan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Baik Bu, kalau seperti itu ya Bu, langkah-langkah atau prosedurnya kan sudah ada masalahnya, biasanya langkah-langkahnya penyelesaiannya seperti apa yang dilakukan? Langkah-langkah penyelesaian masalah itu tergantung masalah dari mana. Apa masalah dari siswa atau dari guru, ya, atau dari masyarakat sekitar, itu. Jadi kalau dari siswa, saya ratakan ya, dari siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Yang pertama itu melihat dulu apa masalah tersebut. Kemudian yang kedua, memanggil orang-orang yang terlibat dari masalah tersebut. Yang ketiga, mencari solusi apa yang harus diberikan sehingga masalah itu terpecahkan. Itu saja. Baik Bu, pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etik? Dalam menghadapi kasus dilema etika, hal yang saya lakukan itu yaitu memanggil apabila ini berkaitan dengan keadaan siswa, itu dewan guru, melibatkan dewan guru dalam memecahkan masalah tersebut. Itu yang saya berikan. Bagus sekali ya Bu, seperti ada musyawarah dengan rekan juga Bu. Nah Ibu, kan sudah ada tadi hal-hal efektif Bu. Kira-kira apa tantangannya ketika Ibu ingin mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau sama-sama mengandung kebaikan itu di dalam Ibu mau mengambil keputusan? Apa biasa tantangannya Ibu? Sebenarnya kalau berbicara tantangan itu pasti ada karena mereka sama-sama merasa benar. Ya, untuk memberikan pemahaman kepada yang berkasus bahwa mereka sama-sama benar, sama-sama salah itu paling susah. Karena terkadang ego kita sebagai manusia tidak bisa menerima. Itulah tantangannya. Nah, kan seorang dalam mengambil keputusan langsung begitu saja menyelesaikannya. Nah, dalam penyelesaian kasus dilema etik, apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya menggunakan jadwal. Yang pertama itu kita tidak bisa menyelesaikan kasus saat itu juga selesai, tapi kita buat jadwal, kemudian kita identifikasi dulu masalah tersebut, kemudian memanggil orang-orang yang terlibat kembali, kemudian mencarikan solusi jalan terbaik untuk pemecahan masalah tersebut. Ibu baik sekali ya Bu, ketika Ibu ingin menyelesaikan suatu masalah, ada tidak faktor
yang mempermudah ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Oh iya, yang mendukung dalam menyelesaikan masalah itu pasti ada. Tapi pendukung itu tergantung dari masalah tersebut. Kalau melibatkan siswa, jelas guru. Tapi kalau melibatkan guru, kita jelas koordinasi ke dinas pendidikan. Atau pengawas lah, pengawas. Ya, yang paling dekat. Luar biasa ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang Ibu petik dari pengalaman yang Ibu selama ini dapatkan dari keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya petik dalam menghadapi suatu kasus atau masalah adalah terkadang kita seorang pemimpin dituntut untuk bagaimana usahanya menyelesaikan masalah tersebut tanpa memihak. Jadi semuanya merasa puas bahwa kita ini sebagai pemimpin tidak ada berat sebelah. Itu yang pertama. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini untuk bincang-bincang. Selamat bertugas dan saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iqbal, Ibu Arini. Ya, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik, sehat walafiat. Baik Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kami ingin melaksanakan wawancara singkat, boleh Bu? Boleh. Baik Ibu, terkait dengan tugas kami berdua selaku CGP, yaitu di nomor 3.1 tentang pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin berdasarkan nilai kebajikan. Nah Ibu, boleh kita mulai? Boleh, ya, silakan. Nah baik Bu, yang saya ingin tanyakan ada beberapa pertanyaan, Ya, ada sekitar 8 pertanyaan Bu. ya. Ini mengenai masalah pengambilan keputusan Bu, yang kadang Ibu temukan ya selama menjadi pemimpin. Nah, kira-kira Bu, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau dilema moral, mungkin saya pernah ya, mungkin ini termasuk dilema etika atau dilema moral. Dilema etika itu atau kehidupan moral, pertama kita harus pahami dulu perbedaan dari dilema etika dan juga kehidupan moral. Di mana yang saya ketahui, dilema etika itu keadaannya benar lawan benar, sedangkan kehidupan moral itu keadaannya benar lawan salah. Dari pemahaman awal dari kasus yang dihadapi inilah menjadi modal awal dalam pengambilan keputusan nantinya. Jadi kita harus mengetahui yang mana dilema etika dan yang mana kehidupan moral. Baik, ya tahu yang mana bagaimana. Iya. Bu, selama ini ketika Ibu menjalankan tugas untuk mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada bagaimana caranya Ibu mengambil keputusan jika ada kasus yang di dalamnya sama-sama mengandung dua nilai kebajikan. Jadi sama-sama mengambil dua nilai kebajikan. Ya, tentunya saya melakukan identifikasi dahulu kasus yang saya alami dari berbagai sudut pandang, baru kemudian mengambil keputusan. Tentunya keputusan yang diambil tersebut haruslah memberikan manfaat pada banyak orang dan berprinsip pada keadilan. Jadi berprinsip pada keadilan dan kejujuran. Baik Bu, dalam memutuskan sesuatu Bu, tentu mungkin kita seseorang memiliki langkah-langkah. Nah, bagaimana Ibu bisa menyebutkan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang
biasa Ibu lakukan dalam menyelesaikan suatu masalah? Ya, jadi begini. Langkah yang saya lakukan awalnya yaitu mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kemudian menentukan penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Siapa saja yang terlibat, kemudian berdiskusi dengan semua pihak. Jadi maksudnya semua pihak yang terkait ya, yang dengan kasus tersebut. Barulah setelah ini saya sebagai pemimpin bisa membuat keputusan secara bijak yang kita harapkan semua dapat menjadi solusi dari kasus yang dialami. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu rasa efektif ketika Ibu ingin mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus di rumah ini? Ya, menurut saya dengan melihat dan menganalisis kasus yang dihadapi, berdiskusi bersama-sama dengan pihak-pihak yang terlibat, serta pengambilan keputusan yang berlandaskan pada peraturan dan norma etika yang berlaku di sekolah dan mengedepankan kepentingan orang banyak. Nah, terkadang Bu, ketika kita mengambil suatu keputusan, nah tidak selamanya berjalan mulus. Ya mungkin saja ada penghalang yang biasa kita temukan. Nah, hal apa saja Bu, yang biasa Ibu dapatkan dan tantangan apa tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya kira tantangannya memang ada, karena setiap kali kita mengambil keputusan yang terbaik dan bisa diterima oleh sebagian besar pihak yang terlibat. Dan dalam pengambilan keputusan itu selalu ada pro dan kontra. Jadi yang kontranya itu yang kita ambil. Nah, artinya yang kalau dari 100%, 75% yang mengambil baik, 25-nya tidak, kita buang yang tidak. Jadi kita ambil yang baik. Nah, disitulah sering terjadi pro dan kontra. Dan ini memang merupakan suatu pelajaran. Oke, baik Bu. Nah Bu, ketika Ibu menyelesaikan suatu kasus di dilema etika, adakah seperti Ibu membuat jadwal dulu kah? Ataukah Ibu bisa menyelesaikannya pada saat itu? Kalau jadwal sih tidak.